Pembacaan Alkitab hari ini Wahyu 19 ayat 1 sampai dengan 21. Ada 5 hal, ya. Satu, ya, Perang Dunia Ketiga kengerian bagi seluruh dunia. Tetapi akhir dari Perang Dunia Ketiga itu adalah kesukaan bagi orang Kristen, saudara, dan Yahudi. Perang Dunia Ketiga itu adalah sebuah kengerian bagi dunia. Namun, ya, Anda lihat orang yang tidak memakai tanda binatang itu tidak akan mengalami kengerian itu, saudara. Jadi Anda jangan takut dengan Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga itu adalah hukuman bagi umat manusia yang mengenakan tanda bilangan tersebut. Yaitu apa, saudara? Tanda antikris yang bersyahadat kepada Islam. Karena Perang Dunia Ketiga ini adalah sebuah musibah, sebuah hukuman bagi orang Islam. Nah, orang Islam itu mengira bahwa dengan terjadinya Perang Dunia Ketiga ini akan menjadi kebangkitan Islam di seluruh dunia. Kartu nasib dikocok ulang, ya, mereka akan cepat-cepat ngambil kesempatan, ya, untuk berkuasa di dunia. Oh iya, selama Perang Dunia Ketiga memang Islam itu berkuasa mendominasi dunia. Tetapi ya itu, seperti lingkaran setan. Perang Dunia Ketiga, Islamlah yang mendominasi dunia. Tetapi gara-gara Islamlah maka terjadinya Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga adalah hukuman bagi Islam. Sebab Perang Dunia Ketiga, ya, penyebabnya ulah orang Islam. Perang Dunia Ketiga itu adalah hukuman bagi Islam, saudara, ya. Sebab penyebabnya adalah ulahnya Islam. Dan seluruh dunia itu akan diislamkan. Makanya bencana-bencana Perang Dunia Ketiga itu tidak terjadi kepada orang yang tidak mengenakan tanda antikristus. Tidak terjadi bagi orang yang tidak mengenakan atau memakai tanda antikristus, yaitu syahadat Islam. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan orang Islam itu akhirnya bisa memporak-porandakan Vatikan? Karena gereja yang menyebabkan inkuisisi, pogrom, dan segala macam aniaya kepada orang Yahudi, baik Katolik dan Lutheran. Bukan Alkitab, ya, tapi gereja Katolik atau Lutheran, ya, saudara, ya. Gereja, organisasi, bukan orang Katolik, bukan paus, bukan, tapi organisasi politiknya Katolik dan Protestan. Terutama yang paling banyak itu zaman Katolik, saudara, ya, adalah penyebab aniaya orang Yahudi yang adalah Mesias. Institusi yang bernama gereja ini, terutama gereja Katolik, yang menyebabkan aniaya terhadap Mesias. Orang Yahudi kan Mesias, saudara, ya, orang yang diurapi. Orang Kristen juga Mesias, orang yang diurapi. Jadi Mesias ini adalah merujuk kepada Yahudi dan Kristen. Tetapi Islam menganiaya, memerangi Yahudi dan memerangi Kristen. Inilah faktanya. Jadi, saudara, gereja atau Roma Katolik juga dikalahkan oleh Islam, yaitu institusinya. Iman Katolik itu tidak salah, saudara. Institusi itu jahat sekali, saudara. Gereja tidak salah. Iman jemaat itu tidak salah. Yang salah adalah institusi dari gereja. Kayak tadi, ya, suruh nyuci kaki pendetanya, udah gitu masih diporotin duitnya. Tetapi baik Yahudi maupun Kristen di dalam ketidaktahuan mereka adalah Mesias. Beberapa orang sudah ngerti, ya, teologi ini, bahwa kita ini Mesias, saudara. Kita lah yang diurapi. Orang Kristen dan orang Yahudi, orang yang diurapi. Dua saksi Allah yang diurapi, Mesias. Jadi kalau bilang anti-Mesias, ya, yaitu orang yang anti Yahudi dan anti Kristen. Siapa, saudara? Islam. Inilah antikristus. Semua malaikat di dalam perjanjian lama, hampir semua disembah, ya, saudara, ya. Tetapi semua malaikat di perjanjian baru itu tidak ada yang disembah. Bahkan terakhir mau disembah, oh jangan, aku ini juga hamba, sama seperti kamu. Makanya ini membuat sebuah pengertian pertanyaan baru. Mengapa malaikat di perjanjian baru tidak mau disembah? Malaikat di perjanjian lama semua menerima penyembahan. Kalau Anda melihat, ya kan, mereka sujud ke tanah, kan. Abraham datang, malaikat sujud ke tanah. Setiap kali malaikat datang, orang-orang ini banyak yang sujud menyembah. Tapi perjanjian baru enggak.
Harusnya tanyaan, apakah malaikat itu? Ternyata makna malaikat yang di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru itu definisinya sama, terminologinya sama, tetapi ternyata merujuk kepada sesuatu yang berbeda, saudara ya. Ketika di dalam perjanjian lama, kita lihat ya, Kejadian 18. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ketika ia mengangkat mukanya, Abraham melihat 3 orang. Lalu apa? Sujudlah ia sampai ke tanah, saudara. Terus Anda lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ya. Datanglah malaikat Tuhan kepada Gideon. Ini ya, Hakim-Hakim 6 mulai ayat 11 ya. Maka malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, Tuhan menyertai engkau. Dia belum menyadari ya kalau itu malaikat ya. Berilah tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman padaku. Ya, dia memastikan ini malaikat bukan nih. Ini siapa nih? Kemudian malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, ujungnya disinggungnya daging roti itu, maka timbullah api. Kemudianlah hilanglah malaikat Tuhan. Celaka aku, aku telah melihat malaikat Tuhan. Ya. Lalu Gideon mendirikan mezbah, ya saudara ya. Terus ketika Simpson, perempuan itu datang pada suaminya, aku telah datang padaku, abdi Allah, lihat ya, datanglah kepadaku seorang abdi Allah, rupanya sebagai rupa malaikat Allah amat menakutkan. Tidak kutanyakan datangnya dari mana. Lalu Manoah berdoa sama istrinya kan, lalu malaikat datang pula kembali. Kemudian segera berlari memberitahu orang datang pada hari ini, lalu bangunlah Manoah, engkau yang telah bicara pada istriku, perempuan terus, perkenankanlah kami menahan kamu. Terus kemudian jawab malaikat Tuhan, mengapa kamu menanyakan namaku? Lalu Manoah masak kambing itu ya, nyala api ke langit. Terus apa? Mereka ketika Manoah dan istrinya melihat ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api, ketika Manoah dan istrinya melihat, sujudlah mereka mukanya ke tanah. Tetapi di dalam perjanjian baru, dan seterusnya ya banyak yang sujud ya. Kemudian Anda lihat di dalam Lukas 1, datang kepada Zakaria ya. Jangan takut Zakaria, dia berbanyak. Lalu Zakaria berkata kepada malaikat, bagaimana aku tahu terjadi? Ya, sesungguhnya kau menjadi bisu, tapi nggak ada cerita Zakaria menyembah dia ya. Lalu bulan ke-6 dari kehamilan Elizabeth, Allah menyuruh Gabriel ketemu sama Yusuf kepada perawan Maria ya, ke rumah. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut, kata malaikat itu, janganlah takut, engkau akan mengandung. Terus jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Terus sebagai Allah yang tetap kata Maria, sungguhnya aku dalam batuan. Lalu tidak ada cerita dramatis Maria menyembah malaikat itu. Ya, bahkan ketika malaikat sama Zakaria, malaikat datang pada Maria, malaikat datang pada Yusuf, malaikat datang pada gembala, ya, malaikat datang kepada siapa lagi? Paulus, malaikat Tuhan datang kepada Petrus, nggak ada peristiwa penyembahan kepada malaikat. Bahkan tadi yang kita baca, Wahyu 19, puncaknya, ya justru malaikat itu disembah nggak mau. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Nah, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Mengapa, saudara? Karena ternyata malaikat di perjanjian lama adalah sebuah supranatural ya, saudara ya. Malaikat di dalam perjanjian baru, itu ternyata adalah kata malaikat ya, angelo, malak, adalah kurir, pembawa pesan. Tuliskanlah kepada 7 malaikat jemaat. Benar-benar orang, saudara ya. Orang. Utusan. Dalam PL adalah supranatural, tapi di dalam PB ini adalah sebuah yang natural. Jadi ketika malaikat yang di Wahyu 19 tadi datang, aku mendengar seperti suara surga, lalu aku melihat suara himpunan banyak, lalu ia berkata kepadaku, sebentar, ianya huruf kecil ya saudara ya, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang, maka tersentuhlah aku di depan kakinya saudara, untuk menyembah dia. Nggak mau ya, nggak mau disembah dia. Aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga, seorang lain lagi, kita cari nih, siapakah ia itu saudara? Seorang malaikat yang kuat, ada lagi ya, cerita terus ya. Kemudian aku mendengar suara nyaring, lalu aku mendengar suara himpunan orang banyak. Marilah kita bersuka cita. Siapakah ia ini, saudara? Jadi si Yohanes ini di Pulau Patmos,
Nanti di dalam tuliskanlah kepada 7 malaikat jemaat ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ketujuh kakidian, ketujuh bintang ialah malaikat ketujuh jemaat. Apa yang dimaksud dengan malaikat tujuh jemaat ini, saudara? Ini adalah orang-orang yang datang kepada Yohanes. Mereka masing-masing membawa pengalaman rohaniah mereka. Lalu ada satu yang membawa nubuatan dalam ayat 19. Dan itu diberitakan kepada Yohanes dengan amat sangat jelas, saudara ya. Sehingga Yohanes mau tersungkur menyembah dia, saudara. Makanya tradisi dalam perjanjian lama adalah Roh Kudus yang datang. Roh Kudus itu sekarang datang ada di dalam hidupmu, saudara, dan hidup jemaat-jemaat yang lain. Makanya Anda tidak akan ada malaikat datang kepadamu ngomong. Malaikat yang seperti dalam perjanjian lama yang tiba-tiba Anda melihat dengan mata kepala sendiri dia terbang begitu ya, naik di atas api kemuliaan atau seperti panglima perang begitu ya. Ya yang ada adalah ilusi Anda, delusi Anda seperti orang-orang Bahtera itu kan sering berkata begitu. Atau saya ya, tiba-tiba saya melihat ada orang dengan sayap malaikat ya. Karena itu adalah sebuah deskripsi abstrak dari kecerdasan spiritual. Anda baru dengar dari saya ya. Malaikat dalam PL adalah Roh Kudus sendiri. Yang datang kepada para nabi, datang kepada orang-orang yang dipilihnya, saudara, Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak tinggal bersama dengan manusia. Roh Kudus ini adalah malaikat, saudara ya. Ayatnya di mana, saudara? Di dalam Yesaya 63. Ayat 9, dalam kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan mereka. Ini terjemahan LA ini rada ngawur, ya. Tidak pas. Yang benar adalah di dalam The Net Bible, ya. Through all that they suffered, he suffered too, ya, the messenger of his very presence. Ini dari kata malach, malaikat, dari hadiratnya Tuhan. Apa hadirat Tuhan, saudara? Ya Roh Kudus itulah yang dikirim. Itu ya, kita balik. Ini membuka ya pikiran-pikiran Anda. Malaikat di dalam perjanjian lama adalah Roh Kudus sendiri. Malaikat di dalam perjanjian baru adalah Roh Kudus di dalam jemaat. Lalu jemaat ini datang memberikan suara kenabian kepada Anda dan saya. Tiba-tiba saya datang, ya saya mendapat pesan dari Roh Kudus dalam hidup saya. Makanya ikut kelas profetik ya, nanti Anda ngerti. Kemudian saya ngomong, ya. Makanya Anda tidak perlu menyembah saya. Karena Roh Kudus di dalam saya, dia bicara, saya ini manusia. Kalau Anda sembah saya takut, nggak mau. Itulah malaikat, angelo. Kita semua adalah malaikat bagi sesama kita ketika kita anonim. Artinya jangan menuntut jasa. Ketika Anda mau bernubuat kepada orang kaya karena Anda pengen dibayar, maka Anda bukan malaikat, Anda adalah setan, iblis. Ketika Anda habis nolong orang, lalu pamer, Anda bukan malaikat bagi dia. Ketika Anda baru nolong orang, lalu nagih, itu kamu bukan malaikat. Tapi ketika kamu menolong orang, dan orang itu tidak tahu siapa kamu, maka kamu benar-benar malaikat bagi dia. Soal kita ini adalah malaikat bagi sesama kita. Kita adalah utusan. Semua dari kita ini adalah malaikat. Kalau semua orang di dalam gereja bertindak sebagai malaikat bagi sesama jemaat, maka seluruh gereja ini kan adalah malaikat. Para hamba Tuhan, didiklah jemaatmu buat jadi malaikat. Maka kerajaan Allah itulah terjadi di gerejamu. Masalahnya di gereja, bukan Anda tidak ketemu para malaikat, ketemunya setan semua, tukang malak semua. Sak pendeta sisan, tukang malak. Kalau dalam perjanjian lama, malaikat itu adalah Roh Kudus yang supranatural. Ya. Di dalam perjanjian baru, Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lah malaikat, yang malaikat kita, makanya nggak disembah. Di dalam perjanjian baru tidak ada malaikat disembah, saudara. Ya, yang kelima, kesaksian tentang Yesus ya adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat, ayat 10 ya. Coba kita buka supaya Anda lebih jelas. So I threw myself down at his feet. Ya, I fell down, ya, fall down. Dari kata pipto, ya, fall down through oneself to the ground, ya, at his feet to worship him, proskuneo, ya, jatuh proskuneo. But he said, do not do this, ya, do not do this, ya.
poison ya, nggak boleh, do not do that. Ya, I'm only a fellow servant with you and your brothers who hold the testimony about Jesus. Coba kita buka tadi ya, balik lagi ya di TP, bedanya apa tadi? Ayat 10 ya, menarik ya. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kita kembali ke The Net Bible. Jadi saudara, kalau Anda melihat, orang yang datang pada Yohanes ini adalah sama-sama punya kesaksian Yesus Kristus. Testimony about Jesus. Itu apa saudara? Testimony about Jesus. Itu adalah evangelisasi, penginjilan. Kita menyatakan kita telah menyaksikan ya keselamatan melalui Yesus. Itulah testimoni. Kita bersaksi kita diselamatkan oleh Yesus. Kita diubah hidup kita. Ya kan? Kalau kamu bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah, kamu sedang bersaksi dusta. Lawang kamu tahunya Muhammad Rasul Allah dari mana? Apakah kamu menyaksikan? Apakah kamu mengalami? Tidak. Kamu sedang mengklaim bahwa Muhammad Rasul Allah, bahwa Allah itu cuma satu. Kamu kan tidak melihat Allah. Kamu sedang bersaksi dusta. Tapi kalau kamu berkata, aku punya kesaksian tentang Yesus, artinya kamu adalah saksi pengalaman bersama Yesus. Kalau kamu tidak punya pengalaman bersama Yesus, di mana kamu ya hidupmu dirubahkan ya, metanoia. Kenapa kamu metanoia? Karena ada di dalam hidupmu itu ada pengampunan besar. Dan kamu mengalami sendiri pengampunan itu, dan bukti dari pengalaman pengampunan itu tiba-tiba kamu punya kemampuan yang amat sangat untuk mengampuni. Testimoni yang kedua apa saudara? Karena testimoni, kesaksian tentang Yesus yang mati di salib dan bangkit, yang sedang disangkal oleh Muhammad mati-matian, disangkal oleh antikristus mati-matian. Ya, sedang dinulkan. Mereka berusaha menulkan, menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus sebagai testimoni bahwa kamu telah diampuni, dan Yesus di salib berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus ketika dirajam pakai batu sampai mati, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah roh nubuat. Ketika kamu mengampuni istrimu, ketika kamu mengampuni suamimu, mertuamu, anakmu, sanak familimu, itu adalah roh nubuat. Kamu bilang yang keras, aku ampuni kamu. Yohanes 20, ayat yang ke-22. Sesudah berkata demikian, ia mengebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Itu idenya Benny Hinn, si Gilbert segala suka tiup-tiup mic itu dari sini saudara ya. Walaupun rada lucu juga mic-nya ditiup-tiup ya. Gluduk-gluduk. Kalau mic-nya jelek kan jadi gluduk-gluduk ya. Terima Roh Kudus. Nah, itu ya. Jikalau, tapi itu salah saudara ya, bukan begitu yang dimaksud mengembusi ya. Itu namanya dia lagi ngusak mikrofon. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Itu namanya roh nubuat. Kamu dipenuhi Roh Kudus, tujuannya supaya kamu bisa mengampuni dan bernubuat agar dosa orang-orang itu diampuni. Kamu tuh dipenuhi Roh Kudus bukan buat sok-sokan gaya-gaya tiup-tiup di mikrofon. Ya, bilangin tuh si Karen itu. Ya. Kamu diberi Roh Kudus bukan buat gaya-gayaan niup orang di mikrofon. Tumbang-tumbang kamu bangga itulah Roh Kudus gundulmu peang. Kamu diberi Roh Kudus supaya kamu bisa mengampuni istrimu, anakmu, suamimu, mertuamu, sanak familimu. Aku ampuni kamu. Jadi sebelum kamu pergi memberitakan Injil,
Kamu klaim, aku ampuni Indonesia, aku ampuni Surabaya. Siapa yang lagi ngejar-ngejar kamu? Aku ampuni. Dia bertobat nanti, saudara. Itu roh nubuatan. Nanti tiba-tiba Tuhan lawat dia bertobat. Makanya penginjilan itu adalah roh nubuatan. Lalu kamu beritakan, kamu cerita, Tuhan Yesus mengampuni kamu. Tuhan Yesus akan selamatkanmu di dalam nama Yesus. Itu adalah pemberitaan Injil. Kembali kepada doa Bapa kami. Di dalam Bapa kami ada dua hal yang paling penting. Kita berkata, Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa kami di sorga itu, kita sedang berdoa. Temanya adalah mendatangkan kerajaan sorga di bumi. Caranya bagaimana kita berdoa ya kepada Tuhan. Satu, apa saudara? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kepada kami our daily bread. Bukan monthly, bukan yearly. Tapi Tuhan selalu kasih kamu, Pak Lestari, lebih dari 1 hari. Makanya saya bilang kamu harus lakukan buat itu. Saya cuma supir Grab. Nggak mungkin kamu tidak bisa menyisihkan 1 piring nasi buat si ibu tadi. Nggak mungkin. Mendatangkan kerajaan surga bagi ibu ya tadi, kamu harus yang lakukan. Kamu sendiri yang melakukan. Jangan dipasrahkan ke yayasan. Sampai kamu menangkan dia dan dia dibaptis, dimuridkan baru. Kamu bilang, backup saya. Sekalian kalau perlu kontrakannya kita bayarin, saudara. Tapi ini adalah kesempatan bagimu untuk mendatangkan kerajaan surga bagi si ibu ini. Tahu, saudara. Kalau kamu tidak melakukannya, saya supir Grab, Pak. Wah, ditambah diambil rezekimu nanti. Tapi kalau kamu dari supir Grab ini, saya cuma ojek online, Pak. Tapi kamu tetap berbagi. Oh, kamu akan dilipat gandakan berkatmu. Di dalam Wahyu 19 tadi, kita kembali ya. Dikatakan ada orang-orang ya yang diberikan pakaian pesta. Yesus pernah mengasih perumpamaan ya. Ada orang masuk ke pesta, lalu ada yang tidak pakai pakaian pesta. Pakaian pesta itu bukan pakaiannya yang dibikin sama si bahtera itu ya, saudara ya. Jubah pesta, mereka dengan pakaian-pakaian yang modis, bukan modis ya, tapi yang ginilah ya. Saudara, bukan ini, saudara. Kain lenan putih halus itulah jubah pesta. Lalu ada orang yang tidak pakai pakaian pesta. Apa artinya kenapa orang ini bisa tidak pakai pakaian pesta? Kamu hanya dengar dari saya ini, saudara. Karena dia tidak melakukan dikayosune. Kain lenan halus itu adalah perbuatan dikayosune dari orang-orang kudus. Dikayosune atau sadik kebenaran ya adalah sedekah dan diakonia, saudara. Karena apapun kebenaranmu, doktrinmu, dogmamu, harus ujungnya adalah sedekah. Kalau kamu tidak bersedekah, maka kamu akan diusir dari surga. Doa Bapa kami, berilah kepada kami makan secukupnya, tapi Tuhan kasih kamu lebih, supaya kamu bisa menjadi berkat. Supaya kamu bisa jadi berkat. Makanya di dalam Matius 25 ayat 46, kalau kamu tidak berbagi kepada sesamamu, kamu akan diusir dari sorga. Udah masuk diusir. Iya kan? Udah masuk diusir loh, saudara. Loh, kamu kok ada di sini nggak pakai pakaian kain lenan putih? Usir. Serem, saudara ya. Bayangin kamu udah masuk diusir loh, saudara. Kalau belum masuk sih namanya belum masuk. Udah masuk diusir. Bayangin kayak apa tuh rasanya tuh, saudara. Dua, saudara. Kamu harus berbagi dalam segala kekuranganmu sekalipun. Karena itu adalah pakaian lenan putih, pakaian pestamu di surga. Itulah pesta perjamuan kawin anak domba. Hati-hati, saudara ya. Jangan sampai kamu lalai berdiakonia. Ya, Pak Lestari tadi ya, hati-hati ya. Kedua tadi ya, pengampunan. Ampunilah kami seperti kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tadi sudah dijelaskan tentang pengampunan. Kalau Anda tidak lakukan dua hal ini, diakonia dan marturia. Pengampunan itu cerita marturia loh, saudara. Ya, karena di kayosune, kamu sudah menghadirkan kerajaan Allah bagi orang. Tapi ketika kamu mengampuni, kamu sedang mendatangkan Yesus bagi dia loh. Kamu bukan hanya mendatangkan kerajaan surganya, tapi kamu
Ya, wah, nih saya kirim ini ya, kirim donasi dari Belanda. Saya menghadirkan kerajaan Belanda ke Indonesia, ya supaya ada sukses, ada makmur segala macam. Tetapi saya menghadirkan sak perdana menterinya, saudara ya. Nah, itu seperti itu. Kamu bukan hanya menghadirkan kerajaan Allah tugasmu, tapi kamu bertugas juga menghadirkan Yesus. Kamu bukan hanya berdiakonia saja, tapi kamu juga harus menghadirkan pengampunan dari Tuhan Yesus yang harus diperoleh sama seperti kamu sudah mengampuni. Kamu adalah saksi dari pengampunan itu. Sehingga kalau kamu sekarang belum mampu mengampuni, berarti kamu belum selamat tuh. Kamu jangan membual. Kamu belum selamat, saudara. Hati-hati ya, saudara ya. Akibatnya apa, saudara, kalau kamu tidak berdiakonia dan bermarturia, kalau kamu tidak membagi makananmu dan kamu tidak mau mengampuni? Maka, saudara, ya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Maka kamu hidupnya akan penuh dalam pencobaan, gara-gara kamu tidak mau berbagi, gara-gara kamu tidak mau mengampuni. Selalu ke situ, saudara, ceritanya. Inti dari kekristenan, inti dari doa Bapa Kami itu adalah tentang cinta kasih yang dinyatakan di dalam apa? Diakonia, sedekah, dan pengampunan, marturia. Sehingga kamu menjadi malaikat tadi, ya. Kamu akan dipenuhi dengan roh nubuat. Itulah roh nubuat, saudara. Real ya, begitu nyata. Makanya ketika kamu datang sama orang, ya, kamu lepaskan pengampunan, itu kamu sudah bernubuat bagi dia. Makanya kamu jangan lepaskan kutuk, lepaskanlah pengampunan. Jangan berat hatimu, ikhlaskan. Pengampunan itu sudah ada, tapi kamu tidak mau ambil. Sehingga kamu pun tidak diampuni, karena kamu tidak mau ambil. Bagaimana cara ngambilnya? Ketika tanganmu ada dua, megang dua-duanya, dipegang. Bagaimana kamu bisa mengambil pengampunan dari Tuhan? Kamu harus buang dulu, saudara. Seberapa? Kalau kamu cuma buang satu, kamu cuma terima pengampunannya sini. Tapi kalau kamu buang dua-duanya, maka kamu bisa memegang yang lebih besar. Ya kan, yang dari Tuhan kan? Itu, saudara. Kamu dilepaskan semuanya supaya kamu mendapatkan yang dari Tuhan yang lebih besar. Bukan Tuhan, bukan gara-gara kamu ngampuni Tuhan ngampuni kamu, bukan. Itu ada pendeta salah khotbah itu ya. Ada pendeta, wah, kamu kalau tidak mengampuni tetap diampuni. Goblok ini pendeta, saudara. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tetap diampuni. Nggak mungkin. Ayatnya jelas. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Kenapa? Karena kamu tidak mau mengambil. Pengampunan itu sudah tersedia. Kamu nggak mau ngambil. Karena kamu masih megang, kamu nggak ikhlas, kamu masih pegang utangnya orang. Kamu lepas, terima yang dari Tuhan. Paham ya, saudara ya, tentang pengampunan ini. Makanya akhirnya kamu punya apa? Pencobaan. Banyak banget pencobaanmu. Kamu bikin sendiri, tamak, kamu serakah, kamu dendam, penyakitan, pencobaan. Coba kamu lepaskan. Coba kamu diakoni. Kamu yang lagi sakit keras, kamu yang divonis mati sama dokter, dan kamu masih belum pengen mati. Coba kamu diakonia yang kenceng. Sekenceng mungkin yang kamu bisa, sekuat tenaga. Dan kamu pengampunan sekuat tenaga, penginjilan sekuat tenaga. Nanti hatimu kan damai luar biasa. Pencobaan nggak kelar-kelar kan bikin kamu jadi jahat. Ya kan? Akhirnya kamu diseret ke neraka, nggak kelar-kelar pencobaanmu. Coba kamu mulai berdiakonia, bersedekah. Coba kamu mulai bermarturia dengan melepaskan pengampunan. Lolos hidupmu, saudara. Jamin lolos. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.